Halo teman-teman pejuang TikTok. Buat teman-teman di sini yang konten kreator, affiliate marketing, atau mungkin seller yang mengupload video di TikTok dengan tujuan supaya FYP produk kalian semakin dikenal untuk tujuan branding, awareness, dan sebagainya. Apakah kalian merasa video kalian itu stuck? Viewsnya nggak naik-naik? Intinya gitu dah. Intinya views nggak naik-naik, ini harus kayak gimana biar bisa kembali naik. Oke guys, di channel YouTube Rio Gandhi, di sini gue akan ngebahas mengenai apapun caranya mendapatkan cuan di era digital, baik tips and trick, kemudian peluang-peluang apa lagi. Jadi dibahas di semua di sinilah di channel YouTube Rio Gandhi. So, jadi kalian menemukan video yang tepat karena Rio Gandhi merupakan konten kreator juga, seller juga, dan kemungkinan besar akan menjadi affiliate juga ke depannya. Jadi, gue udah menganalisa nih, kira-kira update apa yang harus kita lakukan supaya video kalian di TikTok bisa kembali naik. Jadi nggak stuck viewsnya gitu-gitu doang. Kurang lebih gue membutuhkan waktu 1 bulan teman-teman untuk gue menganalisa, gue trial dan error jenis-jenis kontennya. Jadi saat ini yang work seperti ini di akun gue, jadi gue bisa menyampaikan ke teman-teman. Semoga dengan video ini kalian bisa mendapatkan insight baru. Ya jadi video kalian bisa naik lagi lah, bisa banyak FYP dan nggak stuck. So jadi buat teman-teman di sini, sekarang kan jam 3 subuh nih, kita ngobrolnya santai aja karena gue juga lelah teman-teman ya. Oke, kita ngobrol santai aja. Jadi buat teman di sini yang belum pernah follow gue di TikTok di Success of Course, atau mungkin kalian yang belum pernah follow Instagram gue di RioGandhi_. Nah, di situ gue sering nge-share tips and trick mengenai edukasi jualan online atau tips and trick soal bisnis digital lah ya. Jadi kurang lebih gue itu ngebahasnya hal seperti itu. Sudah pasti kita nggak bisa compare lah ya dengan konten-konten umum, entertainment, dan sebagainya. Jadi gue udah bahas edukasi, itu udah marketnya spesifik. Gue spesifikin lagi ke market yang soal jualan online, affiliate, content creator. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi niche market banget. Jadi udah pasti dari segi viewers, ya udah nggak bisa di-compare lah. Cuman at least ya, akun gue ini growth dan selalu mendapatkan views yang oke dan sering FYP lah ya. Jadi gue bisa sampaikan ini ke kalian. Jadi apa sih yang gue lakukan? Sebelum itu gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini secara gratis. Gratis itu yang kalian mau kan? Hah? Tenang, Rio Gandhi itu selalu memberikan tips and trick itu gratis dan berdasarkan experience atau pengalaman Rio Gandhi. Rio Gandhi selalu menganalisa untuk kalian, jadi jangan pelit untuk like. Oke? Gue tunggu sampai hitungan ketiga, gue maksa kalian untuk like. Gue tunggu ya. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Reply comment. Membangun interaksi antar penonton, baik followers dan non-followers, ternyata lagi cukup oke saat ini. Dimana ketika gue membalas komen-komen penonton, maka akan menimbulkan pertanyaan baru dan akan lebih relate dengan apa yang terjadi. So, gue bisa sarankan ke teman-teman untuk memulai memperbanyak membalas komen-komen lewat video. Namun, pada awalnya memang terlihatnya lebih berat karena tidak ada yang komen di video kalian atau masih sedikit. Kalian bisa fokus dulu untuk ngebuat konten yang menarik terlebih dahulu, kemudian bisa diatur alurnya. Jadi, tipsnya adalah selalu ada pertanyaan di video kalian, lalu yang kedua membuat video yang relate atau yang relevan lah ya. Kalau misalnya kalian bingung, maksudnya gimana sih kok membuat video yang menimbulkan pertanyaan? Contoh kayak misalnya kayak gini, gue kasih contoh ya. Nah guys, buat teman-teman di sini yang video kalian stuck, kira-kira kalian kendalanya di mana? Apa kalian pernah kena ban atau enggak? Coba deh tulis di kolom komentar. Nah itu adalah pertanyaan. Jadi buat penonton itu mau komen untuk menanyakan sesuatu supaya dari pertanyaan tersebut kita bisa jawab kembali lewat video. Nah itulah poinnya. Semoga kalian bisa mengerti dan kalian bisa mendapatkan komen-komen yang cukup oke pertanyaannya supaya kalian bisa komen-komen terus nanti ke depannya. Lalu yang kedua, bikin video yang relevan ya. Jadi relevan dengan apa yang sedang terjadi atau mungkin tergantung lah. Kalau misalnya kalian seller, kalian bisa membuat konten yang relevan dengan produk kalian. Kalau kalian konten kreator, buat konten yang relevan dengan kategori pembahasan kalian. Jadi bisa dimaksimalkan ke arah sana teman-teman ya. Cuma jujur, memang di awal kalau misalnya kalian awal-awal buat ya, komennya pasti nggak banyak atau mungkin masih sedikit. Yang views aja sedikit gitu. Tapi it's okay, namanya juga progress. Yang penting kalian terus berusaha. Minimal 1 minutes. Nah, selain daripada kalian sebisa mungkin memperbanyak membuat video dengan menjawab komen-komen dengan video, pastikan durasi video kalian juga minimal 1 menit.
Kenapa? Gue udah sempet trial dari 15 detik, 30 detik, bahkan 1 menit. Memang bisa dibilang video durasi 1 menit lebih powerful, baik dari segi viewers dan traffic yang datang. Jujur ya, gue udah trial tuh banyak banget, gak cuma 1 atau 2 konten aja. Gue sampai nyoba berbagai jenis konten, pembahasan maksudnya ya. Kemudian dari durasinya, ada yang 15 detik, 30 detik, 1 menit. Ada yang lebih dari 1 menit, bahkan ada yang 2 menit, 3 menit, itu udah gue trial semua. Cuman memang, kebanyakan kalau gue perhatiin, itu yang paling bagus adalah video durasi lebih dari 1 menit. Mungkin dari TikTok sendiri pengen meningkatkan watch time-nya teman-teman. Jadi TikTok berharap dengan meningkatkan watch time, jadi naikin algoritma untuk video-video durasi 1 menit, supaya penonton lebih aware dengan durasi lebih panjang lah ya. Karena mau bagaimanapun kan, masih pemenangnya tuh YouTube teman-teman untuk menonton video durasi panjang. Jadi kalau di TikTok kebanyakan orang menontonnya video-video pendek doang. Tapi ingat, kalau misalnya video kalian bukan entertainment atau mungkin personal branding kalian belum cukup kuat, lebih baik kalian fokusin untuk ngebuat konten ya sebisa mungkin lebih dari 1 menit. Kecuali personal branding kalian tuh udah kuat banget. Jadi bukan masalah algoritma lagi, orangnya udah nyari kalian. Nah itu udah bebas deh kalau udah kayak gitu. Jadi algoritmanya bisa patah. Nah jadi sebisa mungkin kalau misalnya personal branding kalian belum cukup kuat, bisa fokusin untuk ngebuat konten lebih dari 1 menit. Nah jujur dari analitik yang tadi kalian lihat ya, aku tampilin lagi di bagian sini ya. Sebenarnya pertumbuhan akun gue itu cukup baik teman-teman. Growth-nya tuh oke banget. Bahkan fun fact-nya teman-teman ya, gue tuh ngebuat konten paling 1-2 aja per hari. Rata-rata 1 malahan teman-teman, tapi pertumbuhannya cukup oke. Jadi menurut gue kalau misalnya gue bisa upload 2-3 per hari, itu pasti pertumbuhan akun gue jauh lebih mantap. Ya cuman lelah ya. Ya gue cukup sibuk teman-teman, jadi gue gak bisa selalu update banyak-banyak. Di TikTok gue usahain sehari 1 konten aja. Di YouTube juga sama, sebisa mungkin seminggu ya 2-3 konten lah. Karena lagi padat-padat ya teman-teman ya. Tapi tetap harus semangat. Caption for SEO. Kemudian caption juga gak kalah penting. Karena gue perhatiin TikTok tuh lagi ningkatin SEO mereka. Jadi TikTok akan membaca SEO video kalian dari omongan atau topik yang kalian bahas, komen para penonton, subtitle, dan yang terakhir caption video kalian. Jadi disarankan untuk teman-teman untuk bisa membuat caption ketika mengupload konten kalian. Namun ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, caption jangan terlalu spamming, jangan terlalu panjang. Yang kedua, jangan melenceng dari topik konten kalian. Jadi kalau kalian perhatiin sebenarnya tuh kalau di TikTok ya, itu ada search bar teman-teman yang ada bagian untuk pencarian. Nah kalau misalnya kurang lebih ya, kasih waktu 1 hari ketika kalian udah upload konten kalian. Nanti kalau misalnya si TikTok udah bisa membaca, ini akun kalian atau video kalian tuh lagi ngebahas apa sih, terus subtitle-nya gimana, captionnya apa. Nanti di search bar-nya itu akan muncul keyword-keyword yang sekiranya relevan dengan konten kalian. Ya jadi pastikan kalian bisa manfaatkan caption supaya bisa ya dapat SEO-nya TikTok. Selain daripada suara kalian, karena TikTok itu ngebaca suara juga, kemudian subtitle dan caption itu penting banget supaya SEO kalian itu dapat algoritmanya ke pihak ke kalian juga. Jadi pikirkanlah kira-kira jenis konten apa, caption apa yang sekiranya bisa masuk ke SEO-nya TikTok. Nah coba dipikirin deh tuh. Memang agak sulit ya, cuman jalanin aja. Kalian itu harus nyoba, harus trial. Kalau nggak trial pasti nanti bingung sendiri lah. Jadi kalian coba dulu aja kira-kira yang cocok untuk kalian tuh kayak gimana captionnya, atau mungkin pembahasannya gimana lah yang sekiranya banyak ditonton di TikTok tentunya. Nah guys, itu adalah 3 cara supaya video kalian itu di TikTok bisa banyak viewers kembali, nggak stuck, atau mungkin akun kalian pernah kena ban. Ya semoga kalian bisa naik lagi akunnya. Kalian bisa ikuti 3 tips cara gue itu, karena itu works di gue. Tapi sekali lagi gue tekankan, di sini gue sifatnya hanya sharing. Jadi ya kalian gak usah kayak menurut gue itu gak valid dan sebagainya. Enggak, gue cuma sharing aja teman-teman. Ini kan berdasarkan akun gue pribadi. Ya jadi semua yang gue sampaikan di channel YouTube gue ini, di channel YouTube Rio Gandhi, itu semua berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Baik ketika gue mengurus toko gue pribadi, akun gue pribadi, dan juga akun-akun atau toko-toko seller-seller lain. Jadi semoga dengan video dapat bantu kalian mendapatkan insight baru, experience baru. Dan suara gue udah mau hilang ya, karena kebetulan hari ini teman-teman itu gue jadi pembicara. Ini gue masih rapi banget teman-teman, dan sekarang udah jam 3:30 ya.
Oke guys, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join. Di situ kalian akan mendapatkan informasi update video-video terbaru gue. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue dan TikTok gue, karena di situ suka banyak informasi-informasi juga teman-teman. Oke guys, Rio Gandhi, peace out.